Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Abdul Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar caranya debugging menggunakan VS Code dan juga nantinya kita akan melakukan sebuah database selector ya. Ini ada di extension, kita bisa install di VS Code juga. Nah, langsung aja caranya itu gimana. Jadi pertama-tama pastikan dulu teman-teman ini service Odoo-nya itu mati ya. Jadi cara akses service itu teman-teman bisa pergi ke Windows, terus matikan service. Ini karena saya memakai dual monitor jadi nggak kelihatan kalau saya melakukan pencarian service, tapi nanti service bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman cari nih Odoo 16. Nah, sebenarnya saya memakai Odoo 16. Di sini harusnya by default itu sudah start. Nah, pastikan teman-teman itu lakukan stop service-nya dengan cara karena ini sudah stop, berarti hanya ada opsi start. Tapi kalau ini opsinya start, ntar ada pilihan stop sama pause. Ini silakan teman-teman pilih stop. Nah, kalau udah kita akan cek nih localhost-nya itu bisa apa nggak. Coba saya lakukan reload ya. Apakah dia bisa terakses? Harusnya tidak ya, karena service-nya kan kita stop. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuka VS Code sebagai admin. Di sini kita akan buka VS Code sebagai admin. Nah, sudah terbuka VS Code sebagai admin. Lalu di sini kita akan buka folder Odoo 19 server. Jadi teman-teman kan kalau install Odoo pasti ada foldernya kan. Nah, kalau di saya ada di C, program files Odoo 16, terus kita buka folder server. Nah, udah kebuka. Nah, di sini teman-teman itu silakan sebelumnya melakukan instalasi extension bernama Academy. Nah, fungsinya buat apa? Jadi sebenarnya kita bisa lakukan add configuration ya. Add configuration menggunakan bahasa Python. Nah, di sini kita akan bikin environment Odoo-nya di VS Code. Nah, ini kita hapus. Kita kalau pencet Odoo di sini kan nggak muncul apa-apa. Jadi kita butuh bantuan extension yang bernama Academy. Nah, ini kita install. Apabila berhasil terinstall, maka kalau kita ketik Odoo, ini ada pilihan nih, Odoo Linux atau Odoo Windows. Karena kita menggunakan Windows, kita pilih Odoo Windows. Nah, di sini akan muncul notes bahwa khusus untuk Windows hasil dari copypath harus diganti dengan double backslash. Nah, jadi kita akan melakukan edit path yang ada. Misal untuk Python path ini dia kan merujuk pada Python X. Kita lihat aja di folder Odoo kita. Terus saya simpan di C. Di Odoo 16. Odoo 16 tadi apa? Python ya, Python. Nah, di sini kan dia ada Python execution ya, application. Nah, ini kita copy aja alamatnya, terus kita lakukan paste sampai dengan sini. Nah, kita samakan ini karena garis miringnya ke kanan, ini kita ganti ke kanan. Nah, terus di sini harus pakai double backslash. Ya udah, kita ganti. Ini kan hanya single slash ya. Single backslash. Biar cara gampang, nggak satu-satu kita pencet Ctrl D lagi, terus klik arah arrow kanan, tambahkan backslash kanan. Seperti itu untuk Python path-nya. Nah, programnya ini merujuk ke mana? Ke Odoo bin. Ya udah, kita cari Odoo bin ada di mana? Ada di server. Ya udah, kita cari aja ke bagian server. Di sini ada Odoo bin kan. Nah, ini kita copy path-nya. Kita lakukan paste juga di sini. Terus sama kayak di atas, kita benerin lagi biar jadi double backslash. Nah, terakhir di sini kita ubah ya, Odoo konfigurasi ini ada di mana sih? Odoo konfigurasi ini ada tepat di atas, dua atasnya di Odoo bin. Ini ada Odoo conf file ya. Jadi kita ikutin aja path-nya itu sama ini, tapi sampai dengan server. Seperti itu. Kita Ctrl V.
Kalau udah silakan teman-teman lakukan save dengan Ctrl S. Nah, kalau udah teman-teman silakan lakukan run, start debugging. Nah, tungguin aja sampai udah ada oren-oren kayak gini, debugging is started. Tungguin aja dulu. Nah, udah hilang, berarti udah run nih, udah servernya. Kalau kita buka, sekarang kita enter lagi. Kita tungguin aja ya, teman-teman. Nah, di sini sudah bisa terbuka. Kita telah berhasil melakukan debugging Odoo menggunakan VS Code. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba melakukan yang namanya database selector extension. Jadi fungsinya untuk apa sih? Ini kan ada banyak database nih. Dengan database selector extension kita bisa memilih salah satu database yang ingin kita debug. Nah, silakan kita install terlebih dahulu. Namanya itu database selector extension. Selector. Odoo database selector. Nah, di sini teman-teman install aja. Kalau udah diinstal, nah di kiri ini ada namanya all database nih. Sudah ada all database-nya. Nah, kalau all database berarti kita menampilkan di Odoo-nya semua database yang tersedia. Nah, kalau kita pengen pilih salah satunya aja, misal saya di sini pilih Odoo T9. Nah, udah nih, dia akan terpilih Odoo T9. Apa sih yang berubah? Yang berubah itu ada di Odoo conf-nya. Jadi kalau misalnya kita pilih all database, perhatikan bahwa di sini DB filter Odoo T9 dan DB name Odoo T9. Kalau kita all database, berarti filternya mati. Jadi dia akan menampilkan semuanya. Kalau misalnya kita pilih Odoo T9, dia hanya akan memilih Odoo T9 saja. Nah, apa pengaruhnya? Mari kita lihat di browser ya. Nah, sebelum itu kita lakukan restart debugnya ya, biar terupdate. Nah, debugging start, kita tunggu ini sampai hilang. Nah, udah hilang. Sekarang kalau kita lakukan run ulang, harusnya yang muncul hanya Odoo T9 saja. Jadi gitu ya, fungsi dari database selector. Mudah sekali ya teman-teman. Jadi itulah gimana caranya debugging Odoo menggunakan VS Code, dan juga kita telah belajar gimana caranya database selector menggunakan extension yang ada di VS Code. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.